Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Mari sama-sama berjamaah kita tadabburi ayat. Kali ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu yaitu tadabburi Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Yaitu berjamaah surat Al-Kahfi ayat 32 ya, 33, 34 seterusnya, yaitu tentang kisah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ini, di mana kisah ini menjadi sebuah perumpamaan, yaitu dua orang yang disebut oleh Allah itu dengan sahibani, dua orang yang bersahabat. Ya, meskipun dalam beberapa keterangan dikatakan dua orang ini adalah bukan sekedar sahabat tapi saudara, gitu ya. Di mana Allah berikan salah satu dari mereka itu kelebihan rezeki berupa dua buah kebun ya, yang melimpah ruah, lalu kemudian ya dia tidak bisa mensikapi nikmat yang Allah berikan kepadanya tersebut, sehingga akhirnya nikmat itu berubah menjadi sebuah bencana, menjadi sebuah hukuman, sebuah azab. Nah, inilah tadabbur kita pada pagi hari ini. Saya berikan judul bagaimana caranya agar nikmat itu tetap awet ya, berada dalam kehidupan kita dan tidak berubah menjadi azab. Para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Kahfi ini adalah surat yang dianjurkan untuk dibaca di setiap hari Jumat, di mana mengingatkan kita nanti bahwa surat Al-Kahfi ini salah satunya menjadi sebagai pelindung kita dari fitnah yang besar, yaitu turunnya Dajjal. Di mana ternyata salah satu fitnah yang ditawarkan, disebarkan di sekeliling kita di akhir zaman ini adalah tentang fitnah secara ekonomi, di mana keadaan akan sulit, keadaan akan paceklik, di mana kemudian Dajjal itu menjanjikan kehidupan. Siapa yang mau mendapatkan kehidupan, maka akan Dajjal berikan. Dan tapi harus beriman dulu kepada Dajjal tersebut. Kalau tidak mau beriman, maka dibikin lebih tambah sulit menderita. Nah, kalau dia mau beriman, maka diberikan semua itu kebutuhannya. Nah, ini para jemaah, maka kisah ini menjadikan menjadikan pelajaran buat kita ketika kita menghadapi fitnah ini. Allah memulai ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin waj'alna bainahuma zar'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadrib, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, buat sebuah perumpamaan, di mana perumpamaan ini adalah dua orang laki-laki. Kata Allah, ja'alna, kami jadikan li ahadihima, bagi salah satu di antara kedua ini, yaitu memiliki jannatain, dua kebun. Dua kebun ini digambarkan oleh Allah. Kebun apa? Yang pertama min a'nab, kebunnya adalah kebun anggur. Lalu kemudian wahafafna, dan kami kelilingi, wahafafnahuma, kami kelilingi dua kebun tersebut, yaitu dengan apa? Binakhlin, dengan pohon kurma. Dikelilingi oleh kurma, dalamnya adalah anggur ya. Waja'alna bainahuma zar'a,
Lalu di antara dua kebun tersebut, di tengahnya itu dipisahkan dengan sebuah sungai yang mengalir. Apa fungsi sungainya para jemaah? Kalau ada sungai pengairan di sebuah perkebunan, yaitu fungsinya adalah untuk menjaga agar kebun itu tetap subur, ya, karena ada pengairan yang tidak putus. Nah, ini ayat 32 para jemaah. Yang menarik dari ayat ini untuk kita tadabburi adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Sebuah perumpamaan ini adalah dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi salah satu di antara keduanya. Maksudnya adalah ternyata orang yang diberikan kekayaan berupa memiliki dua kebun, ya, itu adalah kami telah menjadikannya. Ini ketika kita membaca ini, maka yang ada di benak kita bahwa kebun itu menjadi melimpah ruah hasilnya itu adalah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah lah ja'alna, Allah lah, kamilah, kata Allah, yang menjadikan kebun itu menjadi sedemikian hebat. Sementara kebanyakan orang ketika mendapatkan harta, kesuksesan, menganggap bahwa itu adalah karena hasil jerih payah dia, karena kehebatannya, karena ilmunya. Seperti siapa itu, Pak? Di dalam Al-Quran diceritakan, ya, ketika ditanya, ini kekayaan kamu dari mana kamu dapat? Dia bilang, aku mendapatkannya karena ilmu yang aku punya. Kisah siapa itu? Kisah Qarun. Dia tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan itu adalah innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan karena ilmu yang aku punya. Lalu kemudian para jamaah, yang menarik untuk kita renungkan dalam ayat ini, Allah menyebutkan gambaran kebun itu. Bukan satu kebunnya, tapi dua. Dan duanya ini adalah dua-duanya adalah kebun anggur. Maka anggur itu adalah simbol makanan mewah. Sementara dikelilingi, dipagari oleh pohon kurma. Jadi ada dua buah yang disebut, yang pertama kurma itu menjadi salah satu buah yang kebanggaan buat orang-orang Arab. Sementara di dalamnya ada pohon anggur. Pohon anggur tumbuh di tengah-tengahnya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, digambarkan lagi itu dalam ayat yang ke-33-nya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Dua kebun itu hasilnya datang terus menerus, tidak pernah tidak datang. Artinya sepanjang masa, sepanjang waktu itu tidak ada berhenti musimnya, menghasilkan seterusnya. Lalu kemudian walam tadlim minhu syai'a, dan hasilnya pun tidak pernah mengecewakan, nambah terus. Ya, bagaimana tidak? Karena ada yang menjadi jaminannya, yaitu sungai itu. Ada sungai ini, maka dia akan senantiasa menjadi subur. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami pancarkan di antara keduanya itu adalah sebuah sungai. Bahkan di ayat berikutnya para jemaah, wa kana lahu thamar, dan ternyata dia mendapatkan samar, itu adalah buah. Meskipun dalam tafsirnya itu sebagian ulama ada mengatakan itu adalah penghasilan tambahan lainnya para jemaah. Jadi selain hasil dari kebun tersebut dan kebun anggur dan kurma tersebut, dia masih punya sumber pemasukan yang lainnya. Bagaimana tidak melimpah ruah harta yang dia punya? Maka gara-gara itulah kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Dua orang ini, ya, salah satunya yang kaya tadi, melimpah terus hartanya, mengatakan sesungguhnya hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan wa'azzu nafaro, dan aku lebih banyak nafaro, yakni pengikutku. Maksudnya adalah karyawan-karyawannya ini yang kerja sama dia itu lebih banyak dibandingkan yang kamu punya. Nah, ini menarik untuk kita tadaburi para jamaah. Ya, tadabur yang keduanya adalah ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua orang laki-laki. Kalau kita baca tafsirnya, itu adalah dua orang laki-laki yang dulunya sebenarnya mereka kerjasama dalam
bisnis. Apa bahasa kitanya? Kongsi. Kerjasama dalam bisnis, lalu kemudian ada perselisihan dari mereka, akhirnya mereka pisah. Masing-masing punya bisnis sendiri. Cuma yang diceritakan di dalam ayat ini yang menarik para jamaah, Allah tidak menceritakan temannya yang satu ini. Yang diceritakan adalah yang satu yang diberikan 2 buah kebun tersebut. Lalu dia mengatakan, aku lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya, yaitu karyawanku, pengikutku, relasiku, konsumenku, langgananku lebih banyak daripada langgananmu. Maka para jamaah, ternyata dalam tafsirnya tersebut, kenapa dia lebih banyak kebunnya? Bukan berarti tidak disebutkannya yang satunya lagi dia ini miskin ternyata. Meskipun hartanya boleh jadi tidak diceritakan, tapi belum tentu dia hartanya miskin. Kita tahu dari mana para jamaah? Karena 2 orang yang sedang kompetisi. Biasanya dia mengatakan, aku lebih banyak hartaku. Itu kepada siapa Pak biasanya? Gak mungkin orang kaya ngomong sama orang miskin, hartaku lebih banyak. Ya udah jelas kalau itu. Ya, dia biasa kalimat itu mengatakan, ana aktsaru minka mala. Aku hartanya lebih banyak daripada kamu dan pegawainya lebih banyak. Karena ternyata saudaranya juga bisnisnya sukses. Bisnisnya adalah maju, cuma dia nggak mau tersaingi. Akhirnya dia sombong dan menyatakan, kayak bahasa kitanya, memuji diri sendiri. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Nah ini para jamaah sekalian yang berbahagia, tidak disebutkan dalam ayat ini tentang kondisi saudaranya. Cuma tadinya mereka bersatu, kemudian mereka berpisah. Dan di sini menjadi pelajaran berharga buat kita apa? Bahwa di antara permasalahan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah urusan ekonomi. Jarang orang yang bersatu itu dalam bisnis itu, jarang, bukan berarti nggak ada Pak. Ya, itu sampai sukses jalan bareng-bareng terus, jarang. Ya, biasanya masih susah itu bareng ya, tapi kalau udah sukses udah pecah. Maka ini para jamaah bahwa kehidupan dunia ini sangat berbahaya untuk mengancam ya ini nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Nah ini para jamaah sekalian yang berikutnya tadaburnya menariknya adalah bahwa orang yang satu ini yang diberikan melimpah kebunnya adalah dia keliru dalam menilai kesuksesan. Bahwa kesuksesan menurut dia adalah ukurannya hartanya banyak, pegawainya banyak. Itu sukses menurut dia. Itu adalah kebanggaan. Padahal harta itu bukanlah untuk dikumpulkan, dibangga-banggakan. Bukankah dalam ayat Allah mengatakan alhaakumut takasur? Kalau main banyak-banyakan harta itu, berbangga-banggaan itu setelah melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk at-takasur. Bentuk memperbanyak, memperkaya diri. Lalu kemudian ternyata disebutkan juga dalam keterangan kenapa dia merasa lebih banyak hartanya dibandingkan saudaranya ini. Ternyata secara tampilan, secara tampilan para jamaah, kalau ada 2 orang bisnis, yang satu pelit, nggak suka memberi, yang satu suka memberi, orang akan menilai siapa yang lebih kaya. Saya Pak Haniman bisnismen, ternyata saya nggak ngasih orang, nggak sedekah, tapi Pak Haniman tiap Jumat ngasih. Orang akan lihat kayaan saya apa kayaan dia? Oh iya, yang malah ngasih. Maka gara-gara saudaranya ini tukang memberi, bersedekah, memberi makan orang-orang kampung, dia bilang aku lebih kaya bukan kamu. Kesombongan itu, harta membuat orang itu lupa diri bahwasanya itu adalah karunia dari Allah. Dan para jamaah, apa lanjutannya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka puncak kekeliruannya adalah ketika dia masuk ke dalam kebunnya tersebut dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri, lalu kemudian dia mengatakan ma'adhunnu anna antabida hadhihi abada. Kalau melihat kebunku sedemikian
melimpahnya, rasa-rasanya 7 turunan pun gak bakalan kurang. Kalau bahasa kitanya, kebunku ini gak akan pernah sirna, gak akan pernah, bisnisku ini gak akan bangkrut, akan kekal selamanya. Apa yang menyebabkan kebunku jadi tidak kekal? Orang subur tanahnya, ada sungainya, bagaimana mungkin aku akan miskin? Ya. Lalu kemudian wa ma adzunnu sa'ah qa'imah. Nah, ini puncak berikutnya adalah sampai dia mengingkari akan hari akhirat. Aku kira pun kiamat pun tidak akan terjadi. Mungkin yang dimaksud adalah sekalipun kiamat ini terjadi, dia tidak akan membuat kebunku ini menjadi rusak. Kalaupun terjadi juga rusak, kata dia apa? Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun nanti akan ada kiamat, pasti aku nanti di hadapan Allah akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Sombong banget pada jamaah. Maka melihat hal itu, apa kata saudaranya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Nah, ini dia baru. Ayat ini menjelaskan tentang profil saudaranya yang satu. Apa kata dia? Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Wahai saudaraku, wahai temanku, apakah kamu ingkar, mengingkari Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Ya, lalu kemudian telah menyempurnakan, kemudian menciptakan kamu dari air mani, lalu kemudian menciptakan kamu jadi seorang laki-laki. Apakah kamu lupa bahwa itu Tuhan kamu yang menciptakan kamu? Maka kebun yang kamu punya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kamu. Kenapa kamu kufur kepada Allah, mengatakan bahwasanya nikmat ini tidak akan pernah sirna dari diriku dan akan dikembalikan oleh Allah di surga nanti kalau terjadi kiamat. Maka para jamaah sekalian yang Allah muliakan, di sini kita bisa tadabburi apa? Ternyata nikmat itu adalah masalah mindset sebenarnya. Ya, orang yang saudaranya ini yang menasehati dia, melihat saudaranya ini sudah lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk bersyukur kepada Allah, lupa kepada Tuhannya. Bahwa mindsetnya adalah para jamaah bahwa masalah kaya atau tidak kaya itu adalah tergantung dia berpikir. Kalau dia berpikirnya itu adalah kekayaan itu adalah main banyak-banyakan, maka ia akan menganggap bahwa kekayaan itu adalah dia yang lebih kaya. Tapi ternyata temannya ini menganggap bahwa kaya itu adalah ketika kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, lalu kemudian kita mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Jadi para jamaah, orang yang kaya itu kadang-kadang tidak mesti banyak hartanya. Dan orang miskin itu kadang-kadang tidak mesti dikit hartanya. Ya, saya ulang sekali lagi para jamaah, orang kaya itu kadang-kadang tidak mesti banyak hartanya. Karena kalau kita tanya Nabi Muhammad SAW kaya atau miskin? Nabi itu kalau dibilang miskin, dia bukan mustahik zakat, malah dia diharamkan dirinya dan keluarganya memakan harta zakat. Kalau dibilang miskin, mestinya dia termasuk mustahik zakat, tapi dia tidak. Tapi kalau dibilang kaya, ketika dia meninggal, warisan apa yang dia tinggalkan? Ternyata cuma sekedar tikar, baju perang. Jadi pada zaman sekalian, tapi dia adalah orang yang kaya, karena dia kalau mau dia memiliki sesuatu, Allah bisa mengabulkannya. Nah, tapi miskin juga bukan berarti orang yang tidak mesti itu hartanya tidak ada. Kadang orang hartanya berlimpah, tapi dia perilakunya seperti orang miskin. Ya, kenapa? Karena merasa kurang terus. Bukankah orang miskin itu adalah orang yang merasa kurang? Padahal duitnya udah banyak. Kurang apa? Masih korupsi juga. Padahal uangnya sudah banyak, makannya, kehidupannya sudah cukup, umurnya pun tidak sampai mungkin berapa puluh tahun itu untuk hartanya itu mesti cukup. Tapi dia pengen buat anak cucu keturunannya 7 turunan lagi biar cukup, maka tidak akan pernah ada puasnya. Dia mirip seperti orang miskin pada zaman.
Nah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, ternyata sama-sama diberikan nikmat tapi berbeda dalam mensikapinya. Berbeda dalam mensikapinya. Sehingga apa? Begitu disampaikan, dinasehati, ini yang menarik penting, isu pentingnya dari kisah ini menurut saya. Di antara sekian banyak tadabbur yang ada dalam rangkaian kisah ini, menurut saya yang lebih terpenting ini. Apa itu? Bahwa ketika saudaranya ini, ya, yang kaya tadi, banyak kebunnya itu melimpah ruah, itu ketika dia membanggakan dirinya di depan temannya, para jamaah, hartaku lebih banyak dan karyawanku lebih banyak. Biasanya umumnya menurut para jamaah sekalian, kalau sama-sama pebisnis, sama-sama bisnis, sama-sama orang kaya, kalau orang lain ngomong rivalnya ngomong kayak begitu, biasanya yang diajak ngomong gimana sikapnya? Paham gak Pak? Saya orang kaya, Pak Haniman orang kaya, harta saya lebih banyak Pak Haniman, karyawan saya lebih banyak Pak Haji. Kira-kira biasanya ngomong saingannya ngomong gimana? Biasanya dia akan terpancing. Dia akan, emang berapa nol belakang di rekeningmu? Berapa biji? Ya. Berapa digit? Nggak mau kalah biasanya Pak. Dan ternyata di dalam kisah ini, orang yang diajak bicara itu tidak terpancing. Tidak terpancing dengan ucapan temannya tersebut. Dan inilah yang menjadi poin di dalam surat Al-Kahfi ini, bahwa nanti bagaimanapun keadaannya, kondisinya, ekonomi, ada orang mengatakan kekayaanku seperti ini, hendaknya kamu jangan terbawa, terpancing dengan ucapannya. Kalau dia orang kaya, semakin bertambah memperkaya dirinya, jangan, karena sama-sama itu disebut alhaakumut takasur. Tapi jika seandainya para jemaah, jika seandainya ternyata yang diajak bicara itu adalah orang miskin, nah, ketika ada orang kaya menyombongkan dirinya, kekayaannya di depan orang miskin, biasanya orang miskin itu apa maunya? Wah, kaya banget uangnya, maunya mengemis, maunya mengharap, meminta, diberi, berharap diberi oleh orang tersebut. Maka dalam kondisi ini nanti, andai pun nanti ada dajjal yang mengatakan aku bisa menumbuhkan pohon dari tanah, aku bisa menurunkan hujan dari langit, kalau kamu mau aku berikan, tapi kamu harus beriman dulu kepada aku. Itu kan dahsyat banget Pak. Kalau enggak ditinggal itu sama dajjal, dibiarkan itu satu daerah, satu kampung itu akan kelaparan sampai jatuh kurban, banyak yang jatuh kurban kelaparan, mati. Tinggal datang lagi, gimana? Masih mau bertahan ataukah mau aku berikan tapi beriman kepadaku? Kalau orang-orang yang tidak kuat imannya, tidak teguh imannya, maka para jamaah pasti itu akan terbawa. Hanya orang-orang yang kuat imannya. Padahal para jamaah, tadabbur berikutnya adalah seharusnya orang yang diberikan harta yang berlimpah ini, dengan dinasehati oleh temannya tadi, dia harus mengatakan, bukannya aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Seharusnya mengatakan, aku seharusnya lebih baik daripada kamu dalam hal berinfak, bersedekah. Karena hartaku lebih banyak, seharusnya aku yang lebih banyak berinfak sedekah daripada kamu. Aku seharusnya lebih bersyukur kepada kamu. Aku seharusnya lebih taat kepada Allah daripada kamu. Aku harusnya itu adalah yang baik-baik, bukan mengikuti apa yang menjadi keinginan nafsunya. Nah, seharusnya seperti itu para jamaah. Tetapi biasanya orang yang sudah lupa terhadap peringatan, maka dia perlu diingatkan dengan apa itu para jamaah supaya dia sadar. Akhirnya apa? Dia mengatakan, laula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Nasihat temannya tersebut tadi satu lagi mengatakan, kenapa tidak engkau lakukan? Seharusnya engkau ketika masuk ke dalam kebun kamu itu bukan malah menganggap bahwa kebun ini akan abadi.
Seharusnya engkau mengatakan Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini kalimat yang penting nih, khususnya buat bapak-bapak yang sudah sukses dalam bisnisnya. Ini yang depan saya kan sukses semua kan? Alhamdulillah. Kalau kamu melihat kebun itu sudah melimpah ruah, biasanya kalau kita ngomong apa Pak? Alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah. Biar kata hasilnya melimpah ruah, yang penting berlebihan. Alhamdulillah sih, yang penting nggak kurang. Ternyata kata orang ini mengatakan seharusnya engkau masuk melihat kebunmu itu adalah mengucapkan Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah ungkapan juga yang diajarkan dalam Al-Quran. Melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita, melihat sesuatu yang membuat kita kagum, itu biasanya orang bilang Subhanallah ya Pak. Subhanallah, ini hasilnya luar biasa. Ternyata Subhanallah itu diucapkan kalau kita melihat sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kita sedih. Subhanallah. Ternyata kita pengen melakukan sesuatu gak tercampaian, kecewa. Itu subhanallah. Meskipun innalillahi juga tidak dilarang membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah itu adalah untuk menguatkan hati kita bahwa kekecewaan kita ini, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah tetap maha suci Allah. Allah tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya gara-gara apa yang menjadi hajatku ini tidak tersampaikan. Aku tidak mencela Allah sedikit pun. Maha suci Allah, subhanallah. Itu kalau melihat kebunnya itu adalah hancur, hangus, dimakan hama, kebakaran. Subhanallah, mengucapkan tasbih. Tapi kalau berlimpah ruah, Masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Itu arti Masya Allah kan, ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Bahwa ini semua terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata saudaranya, seharusnya kamu bilang kayak begitu. Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Jika seandainya menurut penglihatan kamu, menurut pandangan kamu, aku ini hartanya lebih sedikit dan pengikutnya lebih sedikit, anak-anak buahku lebih sedikit. Kalau kamu lihat itu semua, itu lebih sedikit, maka itu kalau kamu melihatnya, kamu lebih banyak. Masya Allah, la quwata illa billah. Lalu kemudian dia berdoa, fa'asa Rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Boleh jadi suatu saat Allah akan memberikan kepadaku sebuah kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Artinya apa? Ini sebuah peringatan para jamaah bahwa ini hasil ini adalah dari Allah, bukan karena kehebatan kamu. Karena apa? Karena suatu saat kalau Allah berkehendak ini hancur, apakah kamu bisa menahannya? Kalau emang ini punya kamu murni, apa karena kehebatan kamu bisa menahannya? Ya Pak, seperti dalam perang itu, sehebat apapun dia bisa melindungi negaranya dari bom, ya serangan dari luar, langsung dilindungi drone yang melindungi itu. Tapi kalau Allah izinkan masuk, tuh bom masuk. Itu tandanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan manusia. Nah, lalu dia mengatakan, boleh jadi Allah nanti akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kamu, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan Allah akan menimpakan kepada kamu itu sebuah hukuman yang turun dari langit. Ya, apakah itu ternyata petir, Pak? Angin panas. Lalu kemudian ternyata benarlah kebunnya itu akhirnya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak pernah berpikir itu akan musnah, ternyata hancur semuanya. Nah, ini berarti kan nikmat itu berubah menjadi azab. Bagaimana caranya seharusnya tetap kekal nikmat itu? Itu tadi. Yang pertama, jangan lupa kepada Allah untuk bersyukur. Ya. Lalu kemudian untuk berbagi kepada orang-orang seperti apa yang dilakukan temannya tersebut. Dia berbagi, ternyata dia lebih awet dan bahkan lebih berkah, lebih lama.
nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, dan yang terakhir yang menarik untuk kita tadabburi adalah sebenarnya apa yang menimpa orang yang diceritakan dalam kisah ini, yaitu akhirnya begitu dihanguskan kebunnya, ternyata dia baru sadar, Pak. Dia baru menyesal. Apa kata dia? Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau bahasa kitanya benar juga kata ente. Coba aneh dengar apa yang ente nasihatin dahulu. Coba aku tidak berbuat syirik, aku tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang dengan siapapun. Dan tentu Allah tidak akan marah, tidak akan murka menghukum aku seperti ini. Artinya para jamaah, dia sadar baru setelah sadar itu adalah ketika sudah dihancurkan. Ternyata pelajaran ini banyak sudah diceritakan dalam Al-Quran dan banyak terjadi di sekeliling kita. Orang yang baru sadar, iya ya, bisnis saya pas udah bangkrut baru sadar. Itu ketemunya di mana? Mohon maaf, ketemunya di masjid. Kemarin ketemu di masjid. Dia ngaduin temannya begini. Ini benar Ustaz? Enggak benar itu. Saya ini alhamdulillah saya udah taubat katanya. Dulu bisnis saya maju, sekarang bangkrut. Tapi udah di masjid, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Kenapa? Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lalu dia sadar dan dia memperbaiki diri. Kelihatannya Allah marah sama dia. Iya, marah dengan diberikan hukuman, tapi sebenarnya di balik itu ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menginginkan orang itu menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cuma kelihatannya adalah pahit dengan harus diberikan dulu penyakit, diberikan dulu kegagalan, sampai hancur dulu rumah tangganya, ya, rusak bisnisnya, di masyarakat jadi jelek namanya, tapi kemudian dia masih memperbaiki diri. Dan itu padahal adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hukuman yang Allah berikan di dunia dan itu masih dia bisa memperbaikinya. Kalau dia saja memperbaiki dan serius para jamaah, maka tidak menutup kemungkinan tidak lama kemudian dia akan bangkit lagi bisnisnya. Kalau dia itu adalah bersabar dan bertaubat, benar-benar membuktikan keseriusannya dalam taubatnya, Allah akan kembalikan itu semua. Dan yang kedua perjamaah, ternyata ada ya hukuman yang baru Allah berikan kepada seseorang, tetapi sudah tidak ada kesempatan buat orang tersebut untuk memperbaiki diri. Kapan itu? Yaitu ketika ditimpakan musibah, ternyata itu adalah hari kiamat. Hari kiamat udah menutup pintu taubat, atau ketika dia ditimpa datang ajalnya, dia belum sempat bertaubat dan memperbaiki diri. Ini yang kita khawatirkan para jamaah. Jadi yang ini yang terakhir para jamaah, untuk mengukur kita ini berada dalam kebaikan atau tidak saat kita diberikan kesehatan, saat kita diberikan rezeki. Lihatlah sejauh mana rasa syukur kita, yaitu taat kita kepada Allah. Jika kita semakin jauh, maka hati-hati, itu adalah bom waktu, tinggal menunggu waktu saja. Kapan Allah akan marah sama dia? Semakin dia lupa, semakin tinggi, nanti begitu jatuh itu semakin sakit, Pak. Ya, maka pastikan kita masih berada di jalur ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali berjamaah belajar dari kisah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau cukup? Ibu-ibu, bapak-bapak, cukup ya? Alhamdulillah. Barangkali ini sebagai peringatan saja khususnya buat saya juga. Kadang-kadang orang itu lebih takut kalau dia terlambat sholat subuh saja, kalau dia tidak membaca Al-Quran sehari saja, kalau dia tidak berzikir kepada Allah, itu sensor
alarm takwanya itu begitu tajam. Nanti Allah marah, Allah cabut nikmatnya bagaimana? Ya, lalu kemudian cepat-cepat dia memperbaiki diri. Ini saja para jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa li murabbina wa li asatizatina wa li qawadatina wa liman lahu haqqun alaina wa ahsana wa ahabba ilaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana wa yassir wa sahhil lana umurana ya musahhilal umur fa innahu la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta kulla shay'in sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi